Pada saat itu sebenarnya beliau angkatan CPNS bareng dengan saya ya, sekitar 2014 itu. Namun terbaca di SIM PKB ternyata itu SK-nya itu tahun 2005. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, mungkin di perjalanan teman-teman mengajukan pendaftaran untuk seleksi administrasi PPK dalam jabatan tahun 2022. Ini ada yang sudah disetujui, ada juga yang ditolak permanen, dan juga ada yang ditolak perbaikan. Nah, setelah kita membahas pada video sebelumnya terkait tentang ditolak permanen itu langkah berikutnya apa. Kemudian kalau kepala sekolah nggak bisa ikut PPK itu solusinya gimana, kemudian untuk kalau sudah disetujui langkah berikutnya apa. Nah, di sini kita akan melanjutkan video sebelumnya terkait tentang ajuan data yang ditolak dengan perbaikan, yang mana di sini ada catatan-catatan terkait tentang penolakan kita dan langkah kita itu harus apa. Nah, pada video ini kita akan menyajikan informasi terkait tentang yaitu persyaratan pendaftaran PPK dalam jabatan yang harus kita penuhi dan juga spesifikasinya teman-teman, supaya teman-teman ini tidak gagal ya dalam seleksi administrasi PPK dalam jabatan tahun 2022 ini. Nah, silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Terkait tentang bagaimanakah cara mendaftar PPK dalam jabatan, teman-teman bisa temukan pada video-video saya sebelumnya. Di sini kalian bisa klik pada bagian playlist. Kemudian di sini teman-teman bisa memilih, beberapa di antara dari di sini ya, yaitu playlist tutorial PPG, Pendidikan Profesi Guru. Insya Allah di sini semua bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mungkin saat ini masih kendala. Nah itu teman-teman, nah berikutnya coba kita cek bersama terkait tentang persyaratan. Mungkin di sini teman-teman ada yang mendapatkan status yang seperti ini ya teman-teman. Nah di sini misalkan ditolak perbaikan. Catatan dari tim penilaian dari LPMP, upload ulang SK Bupati yang dilegalisir dengan stempel warna. Nah, di sini ini adalah seperti yang kita ketahui bahwa dalam persyaratan untuk upload berkas di sini adalah kita harus mengupload yaitu yang asli ya. Kalau misalkan asli berarti ini adalah SK tersebut itu tidak boleh berwarna hitam, teman-teman. Contohnya sebagai contohnya ini adalah mungkin seperti ini teman-teman, ini adalah contoh SK pengangkatan pertama menjadi seorang guru ya. Nah bagi teman-teman yang mungkin bertanya juga, kalau misalkan ijazah saya itu ketika diangkat CPNS atau honorer ketika itu, ijazah saya itu masih SMA, itu apakah diterima? Nah ini contoh teman-teman, ini adalah yang saya jadikan model untuk tutorial di video sebelumnya, yaitu kawan saya ini ketika dulu mendapatkan SK CPNS itu diangkat dari K1 ya, itu ijazahnya masih SMA golongannya 2A. Inilah di SK pengangkatan pertamanya ya. Kemudian SK terakhir inilah teman saya ini sudah memiliki ijazah S1 dan golongannya sudah 3 ya. Ini sama juga dengan teman-teman yang mungkin di guru honor sekolah swasta atau mungkin juga guru honor daerah ya, tingkat 1 maupun 2. Jadi terkait tentang pengangkatan pertama, yang penting teman-teman samakan saja ini adalah TMT ya. Nah, di sini ada TMT. TMT-nya ini upayakan sama deh ya dengan TMT yang ada di Dapodik dan juga yang terbaca di akun si PKB. Nah, terkait tentang SK yang harus kita upload ini adalah yang seperti ini ya, yang benar. Yaitu di sini kan kita upload scan asli. Nah, scan asli SK itu adalah ciri-cirinya. Di sini kalau misalkan ada bingkainya berwarna kuning, maka di sini juga berwarna kuning. Kalau misalkan di sini ada watermark di bagian tengah, ini adalah kop daerah, ini juga harus terbaca secara berwarna. Yang paling penting di sini juga yaitu untuk stempel ini adalah juga stempel berwarna, teman-teman. Kalau misalkan di sini kemungkinan teman-teman men-scan-kannya itu terbaca hitam putih, maka itu akan teridentifikasi sebagai fotokopian ya dan tidak asli. Kalau misalkan fotokopian seperti itu, maka solusinya teman-teman harus di sini melampirkan apa? Melampirkan yaitu stempel legalisir yang juga berwarna, teman-teman. Supaya kedepannya di sini teman-teman tidak mendapatkan seperti ini ya, yaitu perintah perbaikan, yaitu harus mengupload ulang yang berwarna. Bagi teman-teman yang mungkin bertanya terkait tentang permasalahan ini sudah terjawab pada video ini. Kemudian upload ulang pembagian tugas 2020, 2021, 2021, 2022. Utuh ya, bukan hanya lampiran. Terkait tentang contoh surat pembagian tugasnya SKBM seperti apa, itu sudah ada pada video saya sebelumnya, lampirannya seperti apa saja. Nah, sekarang coba kita cermati
terkait tentang persyaratan dalam pendaftaran pemanggilan jabatan di tahun 2022 ini. Nah, coba kita cek bersama. Di sini ada hal yang perlu disesuaikan dikarenakan untuk, ada surat edaran terbaru ya terkait tentang, penundaan kemarin yaitu 2 hari, ya teman-teman. Untuk syarat administrasi PPG dalam jabatan 2022. Nah di sini untuk upload atau unggah berkas di SIM PKB, inilah kemarin kan tanggal 10 sampai 23 ya, ini diubah teman-teman, yaitu tanggal 12 sampai tanggal 25. Namun sore tadi saya mendapatkan notifikasi pesan dari LPMP bahwa untuk dibantu disebarkan kepada teman-teman yang mendaftar PPG dalam jabatan, kalau bisa di sini meskipun nanti untuk pendaftaran itu ditutup yang terakhir itu adalah tanggal 25 ini, namun teman-teman jangan sampai menunggu-nunggu waktu, segera saja sekarang ini di-upload dan dikirim berkasnya ya teman-teman, supaya nanti jika ada penolakan itu statusnya masih status, penolakan dengan perbaikan. Dengan demikian teman-teman masih punya kesempatan untuk bisa ikut PPG ya di tahun ini teman-teman. Nah itu adalah pesan penting yang teman-teman harus cermati. Kalau misalkan nanti teman-teman uploadnya itu lebih dari tanggal 21 karena waktunya mepet, antrian di LPMP banyak, nanti teman-teman status penolakan menjadi permanen. Kalau permanen kan kita nggak bisa lanjut ya untuk melakukan pendaftaran. Nah ini kemudian kita klik submit ya dan ajukan kalau sudah di-upload semuanya. Kemudian kita selalu pantau akun SIM PKB dengan pengumuman hasil seleksi administrasi ini nanti, tanggal 4 Maret ya 2022 dan kemungkinan pada tanggal ini teman-teman bisa mencetak kartu pengantar untuk teman-teman nanti ikut seleksi akademik ya teman-teman. Jadi setelah kita lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan, nanti kita masih ada tahapan yang harus kita ikuti, yaitu ikut seleksi kompetensi akademik atau pretest PPG ya kalau di tahun kemarin. Nah, ini adalah pesan dari Pokja PPG Cilacap. Kemudian di sini adalah berkas-berkas yang harus kita upload ya teman-teman, ketentuannya harus diingat lagi. Yang pertama yaitu ijazah ya, ijazah S1 atau D4. Ini yang kita upload ijazah S1 D4. Untuk spesifikasinya ketentuannya seperti apa? Nah, di sini coba perhatikan. Pastikan ijazah S1 atau D4 ini adalah linear ya, linear dengan bidang studi yang akan dipilih. Kita pastikan misalkan saya ijazahnya S1 PGSD. Berarti saya nanti memilihnya itu adalah sebagai, mapel guru kelas ya, kode 027. Kemudian untuk bidang studinya itu seperti itu. Kemudian bisa pilih kelas atas atau kelas bawah ya. Nih, Anda dapat memilih bidang studi PPG lintas jenjang. Nah, maksudnya seperti apa? Misalkan saya ini adalah, mengajar di SD. Saya memiliki ijazahnya itu misalkan sejarah ya, teman-teman. Karena di linearitas tabel terbaru untuk di SD kode 027, untuk sejarah kan nggak ada. Adanya adalah pilihan IPS atau sejarah yang ada di SMP atau SMA. Maka saya bisa teman-teman, kalau misalkan saya nanti untuk prodi PPG-nya, bidang studinya, ini saya memilih yang sejarah di SMP atau IPS SMP. Nah, itu memungkinkan ya. Jadi sekarang ini bisa lintas jenjang ya, maksudnya seperti itu. Dan yang berikutnya yang kedua ya, SK awal mengajar. Nah, di sini ketentuannya, SK pertama kali sebagai guru di sekolah formal di bawah naungan Kemdikbud. Yang penting adalah di bawah naungan Kemdikbud ya. Kalau misalkan kita di bawah naungan Kemenak, misalkan saya dulu pertama itu diangkat di MTS ya atau di MI misalkan, itu kan di bawah naungan Kemenak. Otomatis di sini nggak bisa saya gunakan ya teman-teman. Karena di sini harus di bawah naungan Kemdikbud. Kemudian status kepegawaian dari SK tersebut boleh sebagai guru honor sekolah negeri maupun swasta. Nah, untuk SK pengangkatan pertama. Namun untuk SK pengangkatan terakhir ini adalah statusnya itu harus, sudah P3K atau sudah guru honor daerah tingkat 1 maupun 2, kemudian guru honor, daerah yaitu tadi, kemudian guru PNS atau CPNS ya teman-teman. Namun untuk SK awal ini sesuai dengan TMT ini diperbolehkan. Nah kemarin teman saya baru saja bertanya, bingung. Pada saat itu sebenarnya beliau angkatan CPNS bareng dengan saya ya, sekitar 2014 itu. Namun terbaca di SIM PKB ternyata itu SK-nya itu tahun 2005. Nah kemudian tanya ke saya, "Pak saya upload yang mana SK-nya?" Ya udah dilampirkan untuk yang tahun 2005 karena terbacanya itu. Pada saat itu padahal masih GTT dan alhamdulillah tadi siang konfirmasi ke saya bahwa sudah disetujui teman-teman. Nah itulah sebagai contoh ya teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin, bertanya terkait tentang SK awal TMT tersebut. Kemudian kalau misalkan awal saya SK-nya itu masih SMA bagaimana? Nah contohnya ini tadi.
Teman saya yang kemarin lusa saya daftarkan dan alhamdulillah disetujui itu adalah masih SMA, dia CPNS, dan akhirnya sekarang sudah S1 itu bisa terpanggil dan terundang ikut PPG di tahun ini. Nah, berikutnya untuk di sini teman-teman, nah ini yang ketiga yaitu SK keaktifan mengajar. Nah, yang dimaksud dengan SK keaktifan mengajar, ini adalah SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru CPNS atau PNS. Nah, seperti kasus kawan saya ini, dia tuh diangkat CPNS 2014. Kemudian, beberapa waktu berjalan 2016 itu mendapatkan SK PNS kan setelah pra-jabatan. Kemudian di tahun 2019 itu mendapatkan SK in passing karena telah lulus S1 PGSD. Kemudian SK-nya itu adalah golongan 3A. Dengan demikian untuk yang di-upload itu adalah SK yang golongan terakhir sebut, golongan 3A yang dikeluarkan oleh BKPP pada tahun 2019 kemarin. Itulah contoh SK kenaikan pangkat terakhir untuk teman-teman yang, guru PNS ya. Kalau misalkan gubernur daerah, itu tentunya SK yang terakhir dimiliki kapan, itulah yang di-upload. Misalkan untuk 2022 SK-nya belum keluar, berarti yang di-upload ya 2020 dan 2019. Nah, seperti itu teman-teman. Termasuk juga teman-teman yang di sekolah yayasan. Nah, SK GTY atau SK yayasan ya di-upload kalau misalkan tahun ini belum keluar tahun 22, mungkin bisa di-upload juga di tahun sebelumnya ya. Yang penting 2 tahun untuk yang non PNS. Dan untuk yang gubernur sekolah saat ini statusnya seperti itu belum bisa mendaftar ya. Termasuk teman-teman yang lulus P3K karena belum mendapatkan SK, maka teman-teman belum bisa melanjutkan untuk pendaftaran ini. Berikutnya SK 2 tahun terakhir bagi GTY atau gubernur daerah di sekolah negeri tadi sudah kita bahas. Berikutnya SK pembagian tugas mengajar ya. Nah, di sini yang kita upload SK pembagian tugas itu tergantung dari sekolah masing-masing apakah, pembagian tugasnya itu kalau di sekolahnya itu per semesteran atau per tahun itu tidak akan berpengaruh, yang penting adalah 2 tahun terakhir. Dan yang pastinya yang kita upload itu adalah, semua ya. Jadi mulai dari SK kemudian lampiran-lampirannya. Nah, SK itu lampirannya ada berapa? Ada 3 ya, SKBM ya. Yang pertama SK, lampiran kedua adalah pembagian tugas guru mengajar di kelas, kemudian lampiran ketiga itulah, pembagian tugas guru dalam membimbing ekstrakurikuler, yang keempatnya adalah rekapitulasi jadwal pelajaran kelas 1 sampai kelas 6 ya. Kalau sekarang K13 berarti sudah tematik ya. Dan SK pembagian tugas itu 2 tahun terakhir udah ya tadi sebagai guru dan nama kita harus ada dalam pembagian tugas itu. Dan SK minimal ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, kalau misalkan SK pembagian tugas itulah ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian fakta integritas. Ini diberi materai 10.000 ya, jangan lupa. Kemudian ditandatangani, diisi sesuai format yang terlampir ya pada surat edaran yang kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian di sini yang harus kita upload ini dari semua berkas ini adalah dokumen asli ya, dokumen asli atau dokumen fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan ketentuan. Terkait tentang legalisirnya itu seperti apa, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya atau silahkan cek di surat edaran tentang pendaftaran seleksi administrasi, PPG dalam jabatan tertanggal 4, Februari kemarin. Demikian teman-teman, semoga memberikan pencerahan, dan semoga sukses ya teman-teman, jangan sampai telat untuk mendaftarnya, maksimal tanggal 25, namun upayakan kalau misalkan udah siap, segera ajukan saja supaya nanti jika ada penolakan kita bisa menyikapinya lebih awal ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.